sekalian, hari ini saya bicara tentang rumahku dan rumah Tuhanku. Apa sih rumahku itu? Rumahku adalah rumah yang aku tinggalin. Itu nyata secara fisik. Rumahku adalah tubuhku, di mana tubuhku yang ada roh Tuhan yang menempati di dalam tubuhku, ada jiwa, di mana jiwa itu ada pikiran yang positif, ada kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan, dan ada perasaan yang senantiasa mengucap syukur. Lalu ada apa lagi? Ada tubuh, baik itu roh, baik itu jiwa menempati tubuh. Ada tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, tubuh yang Tuhan jauhkan, luputkan dari segala virus. Itu adalah bicara tentang rumahku. Adalah sekarang kita bicara tentang rumah Tuhanku. Apa sih rumah Tuhanku? Rumah Tuhanku adalah rumah di mana tempat kita beribadah. Apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhanku? Apakah kita melakukan seperti kita melakukan yang terbaik untuk rumahku? Kita bisa lakukan yang terbaik untuk rumah Tuhanku. Banyak kali orang bilang, oh nggak bisa. Saudara bohong kalau nggak bisa. Setiap kita pasti bisa melakukan yang terbaik untuk rumah Tuhanku. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita beribadah. Sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati. Kita dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh tidak punya pikiran yang lain, hanya fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, maka ada ketertiban, kita mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang kita lakukan saat kita beribadah di dalam rumah Tuhanku. Dan ketika itu rumah Tuhanku, apakah kita tidak bisa melakukan sesuatu? Kalau ada orang berkata, aku nggak kaya, aku nggak punya uang yang banyak, aku nggak bisa melakukan segala sesuatu, itu pembohong. Kalau Anda tidak punya uang yang banyak, Anda punya tenaga, Anda bisa lakukan itu untuk rumah Tuhanku. Anda bisa berkomitmen, Anda lakukan firman Tuhan. Ketika rumahmu bocor, pasti kau perbaikin. Ketika rumahmu banjir, ketika rumahmu mengalami sesuatu, kau pasti perbaikin. Bagaimana dengan rumah Tuhanku, rumah Tuhanmu? Apakah ketika rumah Tuhanmu ada masalah, engkau gak turun tangan? Dikatakan, ada yang menanam, ada yang menyirami, dan ada yang Tuhan yang menumbuhkan. Jadi apa yang kau tanam, kau tidak bisa tanam, kau bisa menyiraminya. Biarkan Tuhan yang membuatnya tumbuh. Saya mau saksikan saudara-saudara, di dalam rumah Tuhanku, gereja Betani Banjarmasin, saudara tahu, pengerja saya 2 orang itu muslim. Dan mereka, yang satu namanya Hendra, yang satu namanya En. Mereka itu saudara berasal dari mana? Bukan tukang bangunan, tetapi pembantu tukang bangunan. Pembantu tukang bangunan 20 tahun yang lalu. Yang namanya Hendra itu, dia sangat miskin, orang tuanya cuma jual air. Dan dia sekolah, setengah hari kerja untuk bisa bayar uang sekolah. Saya katakan, Hendra nggak usah kerja, ibu yang bayar uang sekolah kamu. Singkat cerita, dia lulus SMA. Saya mau kuliahkan dia bilang nggak usah bu. Saya mau kerja, saya bilang pekerjaan apa yang bisa saya kasih? Kan ini gereja. Dia katakan, saya mau lakukan bagian saya. Saya mau menjaga kebersihan seluruh gereja, seluruh gedung. Dan saya akan mempersiapkan agar orang-orang bisa beribadah dengan nyaman. Saudara, itu yang dilakukan. Dan dia kemudian belakangan baru En yang masuk. Saudara, saya lihat Hendra, seorang muslim, saya sediakan ruang untuk dia sholat. Dia sholat dengan baik, dia mempersiapkan ibadah dengan baik.
Dia lakukan semuanya, saudara. Saya lihat, saya tidak pernah melihat orang yang komitmen demikian rupa. Saya marahin pun dia diam. Mereka berdua, saudara, apabila ibadah itu hari Minggu, hari Idul Fitri ataupun Idul Adha itu kena hari Minggu, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka sholat Id. Setelah sholat Id, mereka tetap menjaga kita ibadah. Sebelum sholat hari Sabtu semua sudah beres, saudara. Dan ketika ibadah kedua selesai, itu jam 12, setengah 1, dia baru pergi urusan lebaran. Sore jam 4 dia sudah datang lagi, karena setengah 5 ada ibadah ketiga. Baik itu Idul Adha, Idul Fitri, kalau jatuh hari Minggu mereka lakukan demikian. Saudara tahu apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan mereka. Hari ini Hendra adalah seorang miliarder. Dia punya 45 buah rumah. Dia punya 45 buah mobil. Dia adalah pengusaha di mana Kalimantan Selatan, bukan hanya kota Banjarmasin. Apabila butuh tenda, kursi, AC dan segalanya genset, semua penyewaan, yang mana Tuhan angkat dia, pakai dia, sehingga dia punya kekayaan sudah miliar. Saudara-saudara, Tuhan gak pernah berhutang. Yang namanya EN, saudara hari ini dari rumah gubuk, punya rumah yang bagus, punya mobil, punya motor, dan hidup mereka tetap setia. Dan mereka tetap, apapun yang terjadi, mereka mempersiapkan ruangan ibadah, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tanpa mereka menjadi Kristen, tanpa mengkristenkan mereka, tapi mereka kesetiaan dan komitmen mereka di dalam rumah Tuhanku membuat Tuhanku menumbuhkan mereka, memberkati mereka dengan ajaib dan luar biasa. Saudara-saudara, dengarkan firman ini dan lakukan dengan semangat. Tuhan memberkati. Amin.